Kan mudah kan? Iya. Seseorang ingin dinilai baik oleh manusia, walaupun dia buruk apapun, tapi kok ingin dinilai baik manusia, bersedekahlah. Di situ kamu seandainya seseorang itu atau orang inilah nggak apa ya, si fulan ini dia sebenarnya orangnya buruk, tapi kok mampu bersedekah satu kampung, apalagi setiap bulan, apalagi setiap minggu atau setiap hari, pasti dikatakan dia itu orang baik. Tapi pandangan Allah tidak seperti itu, belum tentu. Dia lebih memandang kepada rohani seseorang, hati ini gimana sebenarnya, kebersihan batin seseorang. Maka awal tadi kan aku nyatakan, yang menutup suatu hidayah yang sejati adalah kebohongan itu di situ. Lah, kebohongan itulah yang akan menutup itu. Tapi Jalan menuju kepada Allah itu kan hak semua orang ya Mas Picis. Apakah semua orang di seluruh dunia ini mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah? Itu menurut Mas Picis gimana ya? yang pasti setiap orang itu punya hak yang sama di hadapan Allah. Semua mendapat petunjuk dan mendapat hidayah. Terus tapi kenapa ya kenyataannya kok masih banyak orang yang tersesat ya Mas Picis? Itu gimana menurut alasannya Mas Picis itu? Karena kan seseorang itu punya latar belakang yang jelas itu pasti berbeda. Yang kedua, hidayah petunjuk pasti diberikan. Cuma sayangnya tidak semua orang itu mau mengikuti atau menjalankan petunjuk itu sendiri. Tahu nggak sebenarnya itu kenapa seseorang itu ada yang mau mengikuti dan ada yang tidak mau mengikuti? Atau terkadang hidayah itu sudah datang tapi tidak percaya dengan hidayah itu. Iya, Yang jadi kuncinya itu ketika seseorang mulai lepas dari akal, lepas dari balik atau mulai menginjak, saya dikatakan kalau Islam itu menginjak remaja ya. Nah, disitulah awal seseorang membuka diri, yang artinya sifat-sifat pribadinya, sifat yang dari dalam ini, seseorang itu punya kebiasaan apa dulu yang menutup suatu hidayah atau petunjuk yang benar atau kesejatian itu adalah yang mendasar itu. Kalau tentang ilmu ketauhidan ya, itu adalah tentang kebohongan. Kebohongan di sini yang bukan berarti sekedar berbohong kepada orang di luar kita, itu bukan. Yang paling dasar adalah berbohong pada diri sendiri. Sering orang itu membohongi diri sendiri, itu semakin lambat laun kebohongan itu pasti akan menumpuk. Ketika kebohongan itu menumpuk dan menjadi suatu kebiasaan pada dirinya sendiri, otomatis hidayah kebenaran itu akan kebalik. Yang dia rasa itu benar, ternyata itu adalah kesalahan. Yang dirasa salah, itu menjadi sebenarnya kebenaran. Sebab apa? Ketika seseorang sering membohongi diri sendiri, otomatis hidayah yang diterima
dia itu akan menjadi sebaliknya. Umumnya seperti itu sih. Jadi yang menjadi penghambat seseorang mendapatkan hidayah itu adalah berbohong dengan sujud. Ya, Selain itu ada lagi nggak sujud? yang pasti kan perbuatan-perbuatan yang kalau di agama itu adalah melanggar syariat. Tapi yang menjadi dominan tentang hidayah petunjuk itu adalah kebohongan. Contoh kan gini, dia sudah melakukan suatu kejahatan atau keburukan, bisa dikatakan dalam agama itu berbuat dosa atau berbuat maksiat. Dalam benak hatinya, walaupun tidak dilesankan ya, dalam benak hatinya dia mencari kebenaran atau menganggap yang dilakukan itu adalah kebenaran. Padahal di dalam sir batinnya sudah mengatakan, udah merasa di dalam sir batin ini mengatakan, nah, kamu salah ini. Kadang kita kan merasa seperti itu toh. Kalau anggap aja contoh sederhana kita mengambil barang orang lain. Nah, batin hati kecil yang di dalam ini kayak sudah mengatakan itu bukan hakmu atau itu bukan punyamu, jangan kamu ambil. Tapi ucapan itu hanya sekali kan. Tapi ketika ego ini menekan kepada hati ini, enggaklah, pokoknya aku mau mengambil. Dan itulah salah satu dosa yang akan menutup hidayah itu sendiri dan akan mengaburkan hidayah yang sejati itu. Itu contoh tentang kesalahan nih, seperti itu. Selebihnya ya itu sering melakukan kebohongan itu. Sudah ada petunjuk kebenaran, tapi tetap dia mengabaikan atau menyatakan yang benar itu egonya atau keinginannya itu. Anggapnya mencuri mangga atau mencuri sesuatu lah. Rasanya udah mengatakan kamu salah. Tapi egonya enggak lah, aku butuh ini kok. Nah, seperti itu yang sering dilakukan, atau kebohongan-kebohongan yang lebih besar lagi, itulah menjadi alamat hidayah itu akan tertutup. Atau mungkin secara syariatnya bisa juga seperti ini, dia melakukan sesuatu kebaikan, secara syariat dia berbuat kayak baik, tapi semua perbuatannya selalu pamrih atau tendensi, selalu ingin mungkin dipuji orang atau mungkin dipuja seseorang. Artinya perbuatan-perbuatan sebenarnya itu perbuatan yang bernilai amal yang baik atau perbuatan yang terpuji, itu menjadi cacat sebab dia melakukan segala sesuatu secara tendensi atau ingin diharap timbal balik dari amalan itu sendiri. Iya, jadi belum tentu orang yang berbuat baik itu orang yang mendapat hidayah gitu ya Mas Putus ya? Belum tentu. Kalau yang hidayah sejati belum tentu ya. Iya. Tapi kalau hidayah sekedar ikuti sesuatu yang di luar, ya penting kan dipandang orang baik. Kan mudah kan? Iya. Seseorang ingin dinilai baik oleh manusia, walaupun dia buruk apapun, tapi kok ingin dinilai baik manusia, bersedekahlah. Di situ kamu seandainya seseorang itu atau orang inilah nggak ya, si fulan ini dia sebenarnya orangnya buruk, tapi kok mampu bersedekah satu kampung, apalagi setiap bulan, apalagi setiap minggu atau setiap hari, pasti dikatakan dia itu orang baik. Tapi pandangan Allah tidak seperti itu, belum tentu. Dia lebih memandang kepada rohani seseorang, hati ini gimana sebenarnya, kebersihan batin seseorang. Maka awal tadi kan aku nyatakan,
Yang menutup suatu hidayah yang sejati adalah kebohongan itu di situ. Lah, kebohongan itulah yang akan menutup itu. Tapi orang kalau tidak pernah bohong, apalagi dia itu apa adanya. Kalau salah ya bilang salah, kalau benar bilang benar. Dan itu sering dilakukan. Suatu saat dia akan menemukan kebenaran yang sejati, yang akan diikutinya kalau dia mau mengikuti. Dan setiap dia minta petunjuk, kebanyakan dia akan diberikan petunjuk yang benar, bukan petunjuk yang menyesatkan, bukan. Kalau seseorang itu sering jujur pada dirinya sendiri, berani mengakui salah, dan berani menyatakan kebenaran jika itu benar, walaupun itu bukan datang dari dirinya. Nah, itu akan mendapatkan pintu kebenaran yang sejati. Iya. Gitu. Berarti orang yang banyak maksiat itu apakah masih ada kemungkinan mendapatkan hidayah ya Mas Ficis? Yang pasti ya dapat, kemungkinan besar masih. Karena kembali untuk kepada keilahiannya itu dipandang dari batin atau kebersihan batin seseorang, bukan secara dohiriyah. Karena dari guru-guru pun sering bercerita orang yang tiba-tiba ahli maksiat dia bertobat, ada yang kelihatannya sebaliknya juga dia seorang kiai atau ulama, di akhir hayatnya ternyata dia menjadi murtad. Itu ada juga. Lah, cerita-cerita itu atau kisah-kisah itu menjadi pelajaran hidup yang bisa kita petik. Sebenarnya kita mau ambil jalan yang mana, yang mestinya kita ambil itu. Iya, kalau Mas Ficis tadi kan bilang kalau orang yang menghambat orang untuk mendapatkan hidayah adalah kebohongan. Terus orang yang dipermudah Allah untuk mendapatkan hidayah itu yang bagaimana ya Mas Ficis? Orang yang jujur. Yang jujur. Ini bisa sama teliti. Ya, tapi tidak semua orang ya. Seandainya orang ini buruk lah bisa dikatakan di mata orang. Tapi orang ini kok jujur. Salah bilang salah, benar bilang. Dan itu sering dilakukan. Pasti ada waktunya dia mendapat hidayah kebenaran sejati itu. Itu saya pastikan 99% itu orang itu akan mendapat hidayah. Ibaratnya walaupun secara syariat dia secara tidak, secara dohirnya berbuat maksiat, dosa gitu ya. Iya. Suatu saat mendapat ya, pada waktunya. Tapi kelihatannya sealim apapun orang itu, atau kelihatannya di luar ya, di pandangan manusia, kelihatannya sebaik apapun orang itu, kok seseorang itu sering membohongi dirinya sendiri, itu kemungkinan besar nanti ada waktunya dia akan tersesat dengan jalan itu sendiri, dengan kebohongan itu sendiri. Itu dampak dari seseorang yang berlaku bohong pada diri sendiri, atau seseorang tidak mengakui kebenaran, atau dia lebih cenderung kebenaran ini muncul tapi dia menafikan. Itu efeknya luar biasa seperti itu. Tapi kalau orang itu sering jujur, lain memang. Dan ini bisa diintrospeksi diri kita masing-masing. Gitu. Ya, makanya masalah kejujuran ini penting. Kalau kamu ingin belajar tentang ketauhidan, ketauhidan itu fondasi pertama itu adalah kejujuran. Kalau pelajaran ilmu Jawa pun ya, Jawa kuno itu sangat fondasi pertama untuk mendalami kejawaan, masalah kejawaan, ilmu Jawa yang benar-benar murni, saya katakan ya. Ini pemahaman yang saya dapat ya. Ini fondasi awal ini tidak boleh bohong.
apalagi pada diri sendiri. Lebih sempurnanya tidak bohong secara zahir dan tidak bohong secara batin. Tapi kalau untuk zaman sekarang, orang yang seperti itu sangat langka, jarang sekali. Gitu loh. Tapi kalau memang langkahnya menuju ketauhidan yang benar-benar kemurnian, ingin mendapatkan hidayah yang benar, ya jalan pertama yang harus ditempuh adalah kejujuran. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada sesuatu yang di luar. Iya. Jadi intinya kejujuran itu adalah fondasi utama juga ya Mas Pices dalam Betul. apa ya penempuhan Ketauhidan. ilmu ketauhidan ini ya Mas Pices. Iya. Tanpa kejujuran, kemungkinan besar untuk orang mencapai kepada keilahian itu kayak tidak mungkin bisa. Ibaratnya orang bangun rumah, fondasinya aja tidak dibikin atau tidak kuat, sebesar apapun mau dibangun pasti roboh dan nggak akan berhasil. Tapi kalau fondasinya itu kokoh, entah besar atau kecil, menuju ke atas, itu akan kuat. Iya Mas Pices. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Pices atas penjelasannya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya Mas Pices. Iya, sama-sama. Sampai renungi kembali tentang arti kejujuran itu. Iya. Karena kalau dari ilmu Jawa pun kejujuran itu memang dijunjung tinggi. Sampai-sampai namanya ada sholat sejati itu batalnya itu karena kebohongan aja. Bukan sesuatu yang apa. Tapi ketika kamu bohong, sholat sejatimu itu akan batal. Kamu harus mengulang awal. Nah, inilah pelajaran ilmu ketauhidan yang harus ditata mulai tahap demi tahap, supaya ketika kita bingung, hidayah yang kita turun kepada kita adalah hidayah jati, sehingga kita melangkah pun bukan dalam kesesatan atau tersesat, tapi selalu dibimbing oleh Allah dalam jalan kebenaran jati menuju mencapai kesempurnaan itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu dulu ya. Sampai jalani, sampai renungi kembali. Baik Mas Pices. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.